Ya, baik. Terakhir, sebagian sudah kita terangkan minggu lalu sebenarnya. Mungkin ada beberapa yang baru. Yang pertama, bahwa fungsi dari model itu adalah untuk menjadi pedoman untuk good prediction, ya. Jadi untuk jadi dimulai dari data, kemudian kita buat model, itu fungsinya adalah untuk prediction, ya, atau estimasi. Jadi kalau datanya baik, modelnya baik, nanti prediksinya juga akan akurat. Nah, eh, ini namanya model building, kalau diterjemahkan sama Harafiah, ya, membangun model, ya. Jadi model building itu adalah menuliskan suatu model yang akan memberikan good fit, ya. Jadi fit yang tepat, yang cocok dari set of data. Jadi kita punya data dulu, kemudian baru membuat model, terus untuk estimate, memberikan estimate pada nilai Y atau good prediction, ya, untuk future values of Y. Nah, jadi itu tujuannya, ya. Jadi kita membuat model itu untuk prediksi ke depannya. Nah, bentuk modelnya yang sederhana itu adalah misalkan second order model, ya, order 2 itu misalkan di sini adalah Y-nya adalah breaking strength, kekuatan untuk patah, ya, dipengaruhi oleh pressure X, ya, dan bentuknya adalah order 2 sehingga menjadi seperti itu modelnya. Nah, bisa juga nanti kalau kita tidak melihat data aslinya, kita bisa salah menjadi model order 1, ya. Kalau kita lihat eh, modelnya seperti gambar datanya seperti itu, ya, maka sudah minggu lalu saya terangkan bahwa kita harus melihat trennya dulu sebelum kita membuat model, ya. Kalau kita lihat trennya ini adalah melengkung, ya, maka kalau dipaksa jadi linear mungkin air quality-nya masih bagus mungkin, ya, tetapi ini tentu lebih bagus. Tetapi ini ada kesalahan yang nyata bahwa polanya itu ini minus, ya, simpangannya minus, ini yang positif, terus ini minus. Jadi ada pola minus plus minus atau plus minus plus, pamer gitu. Berarti itu eh, tidak linear, yang nggak sesuai modelnya. Jadi kalau hanya pada statistik mungkin oke, tapi kita harus melihat pada faktualnya. Nah, variabel yang dipakai untuk membuat model itu ada bisa kuanti dan bisa kualitatif, ya. Kalau yang kita mudah itu yang kuantitatif, tapi juga kadang-kadang kita harus melibatkan variabel kualitatif, ya. Di yang kuantitatif itu numeris, angka, dengan yang kualitatif itu kategori, ya. Jadi eh, jenis gitu, ya. Misalkan kalau kita mau membandingkan kinerja katalis, maka katalis A, B, C itu adalah kualitatif, ya. Nah, kemudian dalam variabel itu kita mengenal adanya setting intensitas, ya, atau kita sebut dengan level. Misalkan dalam eksperimen kita membuat set pH-nya misalkan 2, 4, 6, 8, 10. Maka ini ada 5 level pH. Atau tadi jenis adsorben misalkan ada A1, A2, A3,
ada 4 level, 4 jenis kualitatif di situ ya. Nah, di dalam modeling ketika kita meng-set data, ini pemilihan angka apa atau jenis itu menjadi sangat krusial untuk dapatkan model yang bagus. Nah, model yang pertama itu kalau kita hanya punya satu variabel, tentu agak jarang. Kita biasanya banyak variabel, tapi polinomial. Ya. Jadi bisa tidak hanya linear order 1, tapi juga order 2, order 3, sampai order P. Ya, walaupun biasanya cukup sampai di sini. Ya, sudah cukup rumit ya. Saya kira di multilinear regression kita sudah belajar untuk polinomial. Kemudian ini yang paling sederhana, yaitu yang model first order. Ya. Kita sudah belajar di bab sebelumnya. Kemudian ini yang second order. Second order itu ini yang linear ya. Ini intercept, itu titik potong pada X sama dengan 0. Ya. Terus ini ada slope, yaitu delta Y dibagi delta X. Ketika delta X sama dengan 1, itu maka delta Y sama dengan beta 1. Tentu tidak harus 1 ya. Bisa di sini juga bisa. Ini sama. Delta Y1 per delta X1. Nilainya sama. Itu sama dengan tangan alfa. Di sini kalau serat trigonometri. Nah, untuk order 2 itu ada 2 tipe. Yang beta 2-nya negatif itu mengarah ke bawah. Yang beta 2-nya positif itu mengarah ke atas. Ini tetap sama dengan slope titik potong pada saat X sama dengan 0. Nilai Y pada saat X sama dengan 0. Itu beta 0. Nah, yang lebih lagi adalah order 3. Di situ ada shift parameter, ada rate of curvature, dan besarnya beta 3 mengontrol reversal, pembalikan ya, kurva. Jadi ada misalkan ini beta 3 positif, itu ini ke bawah, kemudian ini ke atas. Kalau beta 3 negatif itu ke atas, terus ke bawah. The graph of two third order. Jadi ada 2 order ketiga. Jadi kalau third order itu uh, third itu ketiga ya, jadi order ketiga bukan order 3 sebenarnya. Kayak di kinetika itu second order bukan order 2 tapi order kedua seharusnya, karena tingkat kedua. Nah, first order model with K ini yang variabelnya lebih dari 1. Ya, ini ada X1, ada X2, ada XK. Bersama-sama maka betanya juga sejumlah K. Ya, kalau dari eksperimen kita memvariasi 4 variabel sudah cukup banyak ya eksperimennya. Beberapa paper itu banyaknya biasanya sampai 3 ya, 3 variabel, kadang sampai 4 variabel. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini yang first order dan independen yang tidak saling ada korelasi, maka bidangnya nanti adalah di bidang ini, di bidang yang ini berarti yang di bidang ini adalah X2 sama dengan 0. Yang di bidang ini berarti X1 sama dengan 0. Nah, yang ini ketika X2-nya naik, X1-nya naik, maka bidangnya akan jadi bidang datar. Jadi ini adalah slope yang sama untuk berapapun nilai X2-nya. Dan juga ini adalah slope yang sama berapapun nilai X1-nya.
Jadi ini adalah model yang Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2. Tidak ada interaksi. Jadi slope dari ini berarti beta 1 ya. Itu tidak tergantung pada nilai X2-nya. Semuanya sama, sejajar. Ya, jadi ini sejajar. Jadi tidak ada interaksi. Nah, ini yang persamaan kalau ada interaksinya kita juga sudah bahas minggu lalu. Beta 1, beta 2 ini shift along X1 and X2 axis, kemudian beta 3 twist dari surface-nya. Jadi ini yang nah itu kalau misalkan kita kumpulkan nilai X1-nya kita keluarkan, misalkan ini ya, beta 1 plus beta 3 X2 X1. Berarti ini adalah slope untuk X1 tergantung nilai beta. Demikian juga slope untuk X2 itu tergantung nilai X1. Itu yang dikatakan adanya interaksi. Jadi perubahan pada X1 tergantung nilai X2, demikian juga perubahan pada X2 tergantung pada nilai X1. Nah, bentuknya akan jadi lengkung permukaannya. Ini artinya slope dari X1 itu sangat tergantung pada nilai X3, X2 maupun X1. Jadi tidak X2 sama 3, 2, dan 1. Ini berbeda-beda nilai slope-nya tergantung pada nilai X2. Artinya X2 menjadi masuk dalam persamaan slope untuk parameter slope untuk X1 dan sebaliknya. Nah, kita bisa menguji model ya. Jadi ini yang lebih banyak betanya kita sebut dengan komplit, yang ini yang lebih sedikit kita sebut dengan reduce. Nanti akan kita peragakan apakah kita boleh menghilangkan interaksi. Kita buktikan apakah beta 3 itu sama dengan 0. Kalau nanti H0 diterima, ya berarti tidak ada interaksi. Jadi kalau H0 diterima, itu tidak ada interaction. Ini kalau H0 ditolak, berarti ada interaksi. Nah, ini yang lebih lengkap lagi, ada interaksi dan ada order kedua. Ya. Jadi beta 3 itu adalah rotasinya, beta 4 dan 5 itu adalah sign value control the type of surface rate of curvature. Ini bisa paraboloid open ke atas, paraboloid ke bawah, dan bentuk saddle. Ya. Nah, ini ada kondisinya kalau mau saddle itu kondisinya seperti ini. Kalau untuk yang ini paraboloid open upward ketika beta 4 ini bedanya ini ya, ini lebih besar, ini lebih kecil. Terus ada syarat lagi, ini untuk yang upward. Untuk yang downward, syaratnya yang satu ini, yang kedua ini. Ini yang downward. Ya, jadi ini yang upward ke atas, ini yang downward, yang tertutup, ini yang bentuknya saddle. Ya, jadi bentuk saddle ada minimumnya di sini, ya. Tapi ini juga menjadi seperti maksimum juga di situ ya. Jadi dalam data mungkin kita hanya mengamati di daerah tertentu, tidak seluas sampai kita bisa melihat gambar saddle. Mungkin hanya sepotong area di sini. Oh, di sini juga mungkin hanya sepotong area di situ yang bentuknya lengkung gitu ya. Ya, kalau kita bisa mengamati sepotong yang di bawah, kita bisa mengamati minimumnya.
Kalau kita bisa mengamati sepotong yang di sini, kita bisa mengamati maksimumnya. Ya, jadi bisa jadi kita nanti seperti orang buta yang meraba gajah gitu ya, dikiranya maksimum ternyata belum, gitu ya, karena gambarnya tidak terlalu lengkap. Ya, nah eh, kadang kita perlu membuat kode coding ya. Coding itu transformasi. Jadi kita butuh datanya adalah min atau X bar dengan standar deviasi. Dev-nya itu sebagai SD ya, atau S saja. Maka kalau kita dari X ke mu, maka mu itu sama dengan X dikurangi dengan X bar dibagi dengan S-nya, standar deviasi. Kita akan bisa dapatkan satu set data yang lebih sederhana. Jadi akan ada fungsi baru. Jadi kalau ini berarti X bar-nya sama dengan 100, S-nya sama dengan 50. Sehingga angka-angka itu akan lebih sederhana antara min 1 sampai dengan 1. Ya, kira-kira akan lebih kecil angkanya. Ya, ini uh, X adalah ini yang asli, ini yang coded ya. Ini yang uncoded, ini yang coded. Terus I itu adalah X bar itu adalah rata-ratanya. Terus SX adalah ini adalah standar uh, deviasi. Deviasi standar simpangan baku. Nah, ini yang kalau kita melibatkan kualitatif itu uh, rule-nya adalah kalau kita punya ini 3 level, maka diwakili dengan 2 variabel dummy. Jadi kalau ada ini bahan bakarnya ada petroleum, coal, dan blended, ada 3 level ya, maka kita wakili dengan X1 dan X2, boleh manapun juga, tapi cukup level min 1. Ya. Kalau kita pilih X1 sama dengan 1 untuk P, jadi di dalam variabel kualitatif itu satu kali eksperimen hanya bisa satu, nggak bisa gabungkan ya. Kalau sudah pakai P, kita pakai bahan bakarnya P ya berarti yang lain tidak. Ya, berarti ketika X1 sama dengan 1, maka X2 harus sama dengan 0. X2 sama dengan 1 hanya untuk C. Terus kalau B gimana? B berarti untuk X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Itu untuk B. Ya. Sehingga kita dengan ini punya 3 persamaan. Ya. Persamaan pertama untuk P itu berarti X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, maka EY sama dengan beta 0 ditambah beta 1. Untuk C berarti X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1. Maka EY
beta 0 ditambah beta 2. Untuk B, X1 sama dengan X2 sama dengan 0, maka EY sama dengan beta 0. Jadi perbedaannya pada eh, nilai EY tergantung pada jenisnya. Ya, ini untuk mu B, ini untuk mu P, dan ini untuk ya. Jadi beta 1 itu belum tentu plus ya. Jadi kalau misalkan ini untuk B di sini ya, ini beta 0. Nah, untuk P bisa jadi di bawahnya. Itu artinya beta 2-nya negatif ya. Ini adalah beta 1 ya. Beta 1-nya minus, maka dia turun. Untuk C bisa jadi seperti ini. Ya, jadi ini adalah beta 2. Jadi nilai respon Y-nya itu beda-beda untuk blended petroleum maupun coal. Kemudian satu kualitatif variabel with ya ini modelnya ya. Kalau kita punya banyak maka ini X1 sama dengan 1 untuk yang mana ya. Kemudian X2 sama dengan 1 untuk yang mana. Sehingga nanti hanya sampai dengan K-1 ya. Jadi berkurang 1. Kalau ada 4 ya 3, kalau 2 berarti cukup 1. Nah, ini yang gabungan kuali dan kuanti itu misalkan yang kuantitatifnya adalah kecepatan mesin X1. Yang ini ada tadi untuk fuelnya ada 3 type ya. P, C, dan B, maka diwakili X2 dan X3, 2 variabel. Dan ini interaksinya hanya bisa antara kuanti dengan kuali ya. X1 dengan X2 dan X1 dengan X3. X2, X3 nggak bisa berinteraksi karena tidak pernah dipakai bersama-sama. Jadi hanya dengan kita bisa mengkombinasikan kecepatan mesin dengan fuel A atau fuel P ya. Kecepatan mesin dengan fuel B, kecepatan mesin dengan fuel C. Nah, dengan persamaan ini misalkan persamaan untuk P jadi seperti apa? P itu adalah X2 sama dengan 1. Maka EY-nya sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1, X2 sama dengan 1. Berarti ini adalah beta 2, X3 sama dengan 0. Ya, jadi ini sama dengan 0. Ini 1 ditambah X2 sama dengan 1. Berarti beta 4 X1 ditambah X3 sama dengan 0 ditambah 0. Berarti persamaan untuk P adalah beta 0. Nah, ini konstan ya, ditambah beta 2. Berarti interceptnya berubah. Ditambah X1, X1, beta 1 ditambah beta 4, X1. Jadi adanya fuel itu akan mengubah intercept dan juga slope dari persamaannya. Ya, tergantung nanti kalau untuk B enggak semua 0 ya. Kalau untuk B sederhana karena X2 0, X3 0, maka ini hilang semua. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 saja. Jadi yang ini tidak dipengaruhi kombinasi dengan karena ini 0 ya. Yang beda untuk C. C itu berarti X3 sama dengan
1, X2 sama dengan 0. Maka EY sama dengan beta 0 plus beta 1 X1, X2 0 berarti hanya beta 3 kali 1 ditambah X2 0 berarti nggak masuk. Ini yang masuk beta 5 X1. Maka sama dengan beta 0 ditambah beta 3. Ini interceptnya ditambah slope-nya baru beta 1 ditambah beta 5 X1. Ya. Jadi bisa terjadi interaksi antara jenis dengan kuantitatif. Misalkan saudara membuat 3 adsorben, terus nanti bisa dibuat, berarti ada 2 variabel dummy, digabungkan dengan katakanlah dengan pH, pH itu kuantitatif ya, atau dengan waktu, yaitu kuantitatif. Apakah ada perbedaan antara kinetikanya nanti adsorben A, adsorben B, dan adsorben C, atau katalis A, katalis B, katalis C. Nah, kita kemarin sudah mulai sebenarnya membandingkan nested model. Nested itu sarang ya, jadi tersarang yang kecil, yang lebih sedikit betanya masuk dalam model yang lebih besar. Ya. Jadi ini harus tersarang itu harus begini. Semua yang di kecil itu masuk yang besar. Tidak bisa bukan seperti ini. Kalau ini overlap saja, ada yang tidak masuk. Jadi yang eh, semuanya masuk ke model yang lebih besar. Jadi bukan yang ini. Jadi misalkan ini first order model, kemudian ini yang lebih besar, ini disebut dengan reduce. Yang ini adalah complete model karena lebih lengkap ya. Ini complete model. Jadi ada interaksi, ada order 2, order keduanya. Jadi ini first order model nested ya, within di dalam more complex second order model. Jadi kalau kita mau membandingkan antara yang komplit dengan yang reduce, maka kita memodelkannya adalah yang ini, second order modelnya sama dengan 0 beta 3, beta 4, beta 5 sama dengan 0. Ini H0-nya ya. Artinya kalau nanti kalau H0 diterima maka ini hilang. Kita pakai yang reduksi. Tetapi kalau H0-nya ditolak maka kita harus mempertahankan beta 4, beta 5, 4 dan beta 3. Artinya kita pakai model yang lebih lengkap. Ya, kita sudah nyoba kemarin. Ini adalah drop in SSI. Jadi ketika SSI-nya betanya dikurangi, errornya akan meningkat. Nah, peningkatannya itu nanti adalah ini SSIR, SSIC. Jadi ini lebih besar ketika direduksi, errornya lebih besar. Tapi lebih besarnya itu apakah signifikan atau tidak nanti dibandingkan dengan banyaknya beta yang diuji. Ini adalah MSEC. Ya, jadi kalau ini yang reduce G, yang complete K, maka ini adalah K minus G. Ini N totalnya K plus 1. Ini bisa digantikan dengan MSEC. Ya, ini kemudian nanti F-nya ada dua apa degrees of freedom. Ini DF1-nya adalah K minus G. Ini adalah banyaknya beta yang diuji. Terus Nu2-nya adalah terkait dengan SSIC-nya.
Ya, di dalam model itu dikenal dengan prinsip of parsimony. Principle of parsimony itu adalah ketika dua model yang diperbandingkan itu mempunyai predictive power yang sama. Predictive power itu nanti dilihat dari nilai F di mana? Ini ya. Ya, predictive power nanti dilihat dari uh, alfanya ya. Kalau alfa is pointer pen. Alfanya ya alfa lebih kecil dari 0,5 maka dia punya predictive power ya. Dia bisa dipakai untuk memprediksi nilai y pada x yang berbeda. Jadi maka akan dipilih yang lebih sedikit beta. Jadi memilih model yang lebih sederhana. Simpler, reduce model. Over the more complex complete model. When we fail to reject it. Jadi namanya ini fail, gagal menolak H0. Artinya ya H0-nya tadi kan sama dengan 0 beta yang dia. Kalau nggak ditolak berarti diterima. Small number of beta parameters. Oke, yang ini validasi saya skip saja karena mungkin ya penting sebenarnya. Tapi kalau nanti sudah butuh bisa pelajari lagi ya. Biasanya kalau saudara penelitian QSAR, modeling, komputasi seperti ini, tapi sudah otomatis ada aplikasinya. Ya. Oke, saya buatkan peragaan saja ya. Ada pertanyaan dulu? Ada ya. Sekaligus untuk simulasi nanti. Saya bingung juga untuk soal ujiannya karena nggak boleh bawa open book apalagi laptop apalagi ya. Ya, yang kelas A tadi saya pakai TPC, sekarang kita pakai yang TFC ya. Ini ekstraksi, jadi ini adalah ekstraksi natural product ini ya, phenolic compound. Supaya nggak kacau, saya copy saja ke sheet yang baru datanya, sheet yang baru, terus oke, kita copy. Ya, tapi ini sudah ada perhitungannya ya. Data aslinya cuma ini ya. Data aslinya cuma ini A, oh ini biar enggak geseh ini ya, atau malah di sini. Ini yang A, ini yang B, terus yang C. Ini yang data asli. Mungkin saya beri warna berbeda. Eh, Terus ini kita masukkan AB, AC, BC, lengkap ya. AB, AC, BC, A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Terus ini rumusnya ya, bisa ya. Terus kita pilih Y-nya yang ini sekarang. Tadi yang kelas A pakai yang kita coba yang beda. Eh, kita beri warna Y-nya ya. Kemudian kita hitung regresinya. Nah, ini korelasi
antara A dengan B itu korelasinya 0,0, berarti tidak ada korelasi untuk multikolonialitas ya. A dengan C 0,06, ini 0,006, jadi hampir tidak ada korelasi, jadi aman untuk kita modelkan. Nah, kemudian kita pakai data, analisis, regression, ya. Oh, kita oke. Ini belum code ya. Saya beri kode non code dan komplit, artinya masih lengkap. Semuanya kode 2 lengkap ya. Komplit. Kalau kita oke, non numerik data. Oh, yang mana? Oh, kok bisa geser? Itu Y-nya, X-nya adalah ini ya. X-nya sampai di sini, sorry, dari A, B sampai C kuadrat. Itu terus masuk di sini, oke. Ya, ini. Nah, kalau kemarin kita melihatnya pertama, kalau dari sini adalah ini lebih besar dari 0,05. Berarti ini tidak signifikan modelnya ya. Jadi kalau kita membuat hipotesisnya, ini ada berapa betanya tadi? Ada 9 ya. Jadi ini adalah eh, number of beta, beta 1 sampai 9. Ini adalah ini yang sama dengan K ya. Ini N minus K plus 1. Ya, jadi K-nya ada N-nya 20, K-nya sama dengan 9 plus 1. Ini adalah N-1. Nah, MS yang ini adalah SS regression dibagi dengan DF-nya yang 9 itu ya. Yang ini adalah SS residual atau SSE ini namanya, dibagi dengan DF-nya. F itu sama dengan MS regression dibagi dengan MS dari residunya, MSE-nya. Jadi ini sinyalnya 70,1, noise-nya segini, jadi terlalu tinggi noise-nya ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan satu contoh untuk melihat sudah memahami itu, ini bisa saya hapus angkanya. Terus ini juga saya hapus. Saya geser dulu. Ini saya hapus. Nanti saudara diminta untuk menghitung sendiri, ya. Terus menghitung ini juga. Nah, yang ini nggak bisa dipakai kalkulator, mungkin nggak bisa. Jadi nanti diganti dengan F critical. F critical ini dari tabel, nggak usah pakai Excel bisa. Tabelnya saya ambilkan dari tadi sudah saya copy. Tabelnya di mana ya? Nah, ini tabel F.
tabel F ini saya pindahkan ke sheet yang ke book yang ketiga. Gimana cara menghitungnya? DF-nya ada alfanya 0,05, jadi ini sudah saya pilih yang 0,05 saja. Kemudian DF-nya adalah 910. DF1 DF1 sama dengan 9, DF2 sama dengan 10. Perhatikan di sini DF1 ke kanan ya, ke kanan hanya sampai 9 di sini datanya, terus DF2-nya 10. Berarti paling kanan dan di sini 10. Jadi 3,02 ini ya. Ini adalah F critical. F critical itu apa? Ini, garis ini. F alpha ini. Ya. Jadi kalau nanti F hitungnya itu di sini, ini H0 diterima. Kalau di sini H0 ditolak. Ini adalah F hitung lebih besar dari F critical. Yang di sini F hitung lebih kecil dari F critical. Nah, tadi ketemunya di tabelnya adalah 3,02. Maka kesimpulannya adalah karena F hitung itu lebih kecil ya dari F critical, berarti H0 diterima. Artinya apa? Beta 1 sampai dengan beta 9 itu sama dengan 0. Artinya tidak signifikan. Kita tidak bisa menggunakan model ini untuk prediksi ke depan. Nah, kita konfirmasi dengan angka dari sini ya. Model ini p-value-nya ini 0,1, ini lebih ya, ini oke, ini juga sedikit lebih oke lah ini ya. Ini ada dua yang lebih 0,05, 3 bahkan, terus ini juga melebihi 0,05, ini oke ya. Jadi yang banyak bermasalah justru di interaksinya ya. AB, AC, dan BC. Jadi beta 4, beta 5, dan beta 6. Nah, kita coba mereduksi. Ini kita keluarkan dari model. Jadi tanpa ada interaksi. Seperti apa? Kita kembali ke datanya. Berarti interaksinya kita keluarkan dari model. Ini. Kita keluarkan dari model. Kita pindahkan ke sini. Ya. Jadi hanya ada kuadratnya. Kita coba regresi yang baru untuk TFC juga. Jadi ini yang dipakai hanya sampai di sini ya. Ada 6. Ini kita pakai warna yang beda lagi. Misalkan warna ungu muda ya. Oke. Data analisis, regression, kemudian Y-nya masih sama. X-nya yang kita ubah hanya sampai di sini. Terus ini kita sheet baru reduce ya, karena lebih kecil. Oke. Nah, ini hasil yang baru. R-nya masih belum bagus sekali, tapi ada peningkatan sepertinya.
Terus nilai F-nya juga meningkat. Nah, ini indikasinya ini sudah lebih kecil dari 0,05. Ya, sudah lebih baik. Terus kalau kita melihat p-value-nya yang over ada dua, sorry, Control Z yang ini agak berlebih ya. Ini juga berlebih, yang lain aman. Ya, walaupun tidak, tapi mungkin masih bisa diterima. Ya, sekarang kita membandingkan reduce dan complete-nya ya. Jadi membandingkan model reduce dan complete ya. Yang kita hilangkan tadi adalah beta H0-nya adalah beta 4, beta 5, beta 6 sama dengan 0. Ini yang terkait dengan interaksi. Ini menarik, belum pernah ya. HA-nya itu adalah at least, kalau kita gagal menolak, maka kita harus menerimanya 1 beta tidak sama dengan 0. Ya. Nah, F hitungnya adalah SSER, SSEC dibagi K minus G dibagi dengan MSEC. C itu untuk complete, R untuk reduce ya. Terus F kritikalnya itu adalah FINV, nah ini dari tabel ya, tabel karena nanti untuk ujian sekalian. Alfanya 0,05, DF1, DF2. Nah, DF1 itu sama dengan K minus G, DF2 sama dengan N minus K plus 1. Terus alfanya 0,05. Ya. Sehingga kita bisa mengumpulkan datanya SSER ini yang di reduce, SSE yang di sini ya, ini reduce. Terus SSEC yang komplit di sini, SSE itu yang ini ya. Perhatikan ada kenaikan ya. Errornya meningkat. Terus kita butuh K. K itu adalah beta yang dikomplit. Ada berapa? Ada 9. Terus G itu adalah beta yang di reduce. Ada 6. Terus N sama dengan datanya 20. Terus DF1 K minus G. K dikurangi G. DF2 sama dengan N dikurangi K plus 1. 10. F hitungnya berapa? Sama dengan SSER dikurangi, MSEC kurang ya, belum ya. Kita kumpulkan dulu saja. Insert MSEC. MSEC itu yang di
komplit ya, komplit yang di MSE yang ini. Mana? MSEC. Jadi F hitung sama dengan SSER dikurangi SSEC dibagi dengan K minus G itu biar enggak ini K minus G dibagi dengan MSEC 0,30 ya. Nah, F kritikalnya berapa? Yaitu untuk alfa 0,05 berapa? 3,10 ya. Itu berapa ketemunya di tabel yang tadi di sini ya. 3,10. 3,71. 3,71. Kesimpulannya apa? F hitung itu lebih kecil dari F kritikal, maka H0 diterima. Artinya beta 4, beta 5, beta 6 sama dengan 0. Kita menggunakan, artinya sama saja dengan kita menggunakan model yang tereduksi. Ya, jadi bukan model yang lengkap, tapi model yang tereduksi lebih baik. Ya. Walaupun di sini juga sudah kelihatan, tapi kita membuktikan bahwa setelah direduksi modelnya jadi lebih baik. Oke, sekarang kita cara codingnya ya. Cara codingnya ya ini eh, tadi rumusnya kan rata dikurangi rata dibagi simpangannya ya. Jadi yang A itu ratanya 60, ada 30, 60, 90. 60 yang di tengah, simpangannya 30. Yang B 50, 35, 20. Berarti tengahnya ada 35, simpangannya 15. Terus yang C 50, 30, 10. Berarti tengahnya 30, simpangannya 20. Ini ada yang ketemunya tidak min 1, ini yang model Central Composite Design, CCD, memang seperti itu ya. Oke, itu nggak usah diabaikan saja. Ya, ini rumusnya. X1 itu nilai aslinya, X A dikurangi dengan tengahnya dibagi dengan simpangannya. Semua akan seperti itu, kemudian di copy ke bawah. Setelah itu dilengkapi dengan X1, X2, X1, X2, X3, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X3 kuadrat. Ya. Nah, itu kemudian kita bisa menghitung regresinya. Ya, ini misalkan kita pakai untuk menghitung yang TFC ya. TFC atau sekalian kita eh, kita tadi yang kita hilangkan ininya. Ini kita geser. Jadi interval X itu tidak boleh kepotong. Ya. Jadi ini nanti harus utuh gitu. Maka ini kita pindah ke sini. Ya. Jadi ini enggak kita pakai. Kita beri tanda
umpamanya merah. Kita langsung yang reduce ya, karena kita sudah membuktikan di yang non kode. Sekarang kita mau melihat yang reduce data analysis regression kode ini ya, non kode reduce. Sorry. Peace. Peace. Ya, seperti ini sama ya. Tadi ini di bawah 0,05. Nah, sekarang kita sama dengan yang tadi, p-value-nya sama ya, nilainya. Hanya nilai beta beda. Sekarang kita mau menghitung nilai modelnya. Kalau kita copy ke data ya. Jadi kita akan membandingkan antara yang ini data yang hasil pengamatan dengan yang dari model perhitungan ya. Kalau kita insert ke kanan. Oke. Ini untuk TFC model. Kita kembalikan apakah sama atau mendekati ya. Nah, itu ini kita ada trik atau cara Excel yang gampang. Ctrl C, ini kita di sini ya. Paste, mana? Paste. Special transpose. Dari yang kolom menjadi baris. Ya. Jadi nanti kita mengalihkan beta, ini kan beta ya, 1 sampai 6 dengan nilai di sini ya, kita kalikan, dan samanya kan jadi Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1, beta 2 X2, beta 3 X3, plus beta 4 X1 kuadrat, plus beta 2 X2 kuadrat, beta 6 ya, X3 kuadrat. Nah, itu kalau di Excel nanti sama dengan ini beta nolnya ditambah jumlah perkalian produk, sum produk dari ini dikalikan dengan tutup yang ini sampai P ya. Hanya yang P6 itu kan nggak boleh geser yang di copy ya, itu harus diupdate dengan dolar ya. P6 dan U6 itu dia fix di situ. Oke. Dan juga intercept-nya juga fix di angka itu. Ya, kita jadikan dibulatkan round ke 2 desimal, itu round 2 gitu ya. Nah, 59,09. Terus kita coba copy 1 dulu. Turun 1. Fn F2. Ya, jadi nilai X-nya turun, tapi nilai koefisiennya tidak
geser ya. Jadi udah oke persamaannya. Tinggal kita copy sampai selesai. Nah, ini kalau kita lihat selisihnya, simpangannya, ini simpangannya, artinya perbedaan dari ini yang dari eksperimen dengan yang dari perhitungan, ya selisih 3 plus ya, ada yang minus mestinya nanti, kok bisa semua plus, masalah ini. Ya, agak, agak aneh. Berarti modelnya nggak bagus. Nah, kita plot ininya, atau salah perhitungan. Insert, scatter, memang jelek ya. Ya, datanya nggak bagus, nggak membentuk linear. Saya agak curiga ini ada yang salah ngitungnya, atau beta yang salah. Code reduce. Sudah betul ya, harusnya betul. Oke, tapi tadi yang di kelas A, yang di sini bisa dapat data yang bagus tadi. Ya. Tapi untuk kasus yang berbeda. Oke, kita coba eh, contoh yang lain lagi aja ya. Masih ada waktu. PPD. Datanya yang di mana ya? Ya, ini optimasi adsorpsi ya. Saya copy datanya dulu. Eh, Move copy ke yang baru. Jadi datanya itu ada 4 variabel, X1, X2, X4, X3, X4, ada pH, waktu, dan ini. Kemudian ini X1, X2, X1. Oh, ini yang sudah diedit ya. Jadi kalau aslinya
X1, X2 kuadrat itu di belakangnya ya. Jadi kalau ini kita copy, Ctrl X, kita masukkan di sini, insert cut cell, X1, X2, X3, X4 ya. Ini X1, X2, X1, X3, X1, X4, X2, X3, X2, X4, X4. Jadi ada banyak ini ya. Kemudian ini Y-nya, QA itu kapasitas absorpsi ya. Kita ambil sebagai Y-nya. Ya, tinggal ketelatenan menghitungnya saja. Kemudian kalau kita hitung regresinya ini yang non coded dulu, berarti yang non coded yang di sini eh, data data analisis, kemudian regression yang Y-nya adalah ini ya, Y, terus X-nya yang lengkap itu dari awal, dari X1 sampai dengan X4 kuadrat, terus non reduce, ini komplit ya. Kalau melihat ini bagus ya, datanya baik, dari alfanya baik ini ya, dari signifikansinya tinggi, eh, sangat kecil di bawah 0,05, ini juga sangat baik. Eh, kita beri warna baik itu hijau gitu ya, ini juga baik. Tetapi yang kita lihat di sini p-value-nya ada beberapa yang sangat ya lumayan tinggi. Kita beri warna merah. Ini juga kita anggap ya cukup banyak yang merah. Ini wah ini ada masalah ini. Jadi kalau datanya kurang itu artinya kita nggak bisa menghitung seluruhnya. Jadi kita harus mengurangi betanya. Ya. Misalkan kita kurangi yang pangkat 2, ya, yang pangkat 2 kita hilangkan, kita bertahap dari sini kita ulang lagi, tapi tidak melibatkan yang pangkat 2. Ini yang ini kita remove ya, kita masukkan. Kita ulangi data analisis regressionnya, kemudian X-nya, Y-nya yang itu betul, X-nya yang kita kurangi ya. X-nya kita kurangi sampai di sini saja. Tanpa pangkat 2. Apakah lebih baik nanti? Ini kita ganti dengan reduce. Malah lebih jelek ya. Tapi ini masih 0,16, di bawah 0,05. Dan p-value-nya, wah ini parah semua ya. Parah semua, semua di atas 0,05. Jadi kayaknya ini tidak acceptable, di sini juga kecil.
Jadi ini eh, tidak acceptable kayak ini. Ya. Yang ini kalau kita mau secara sistematik mengurangi, justru interaksinya ya, X1, X4 sampai dengan X3, X4. Kita coba ya. Kita kurangi 4 tetapi di interaksinya. Ini kita singkirkan dulu ke sini. Yang kita pakai justru yang ini. Jadi ini kita pakai yang ini yang kita remove. Nah ini kalau pakai eh, aplikasi aplikasi statistik dia udah otomatis ya mencari mana yang terbaik di trial kayak gitu ya. Nah ini kita memperagakan secara manual, mencari persamaan yang terbaik. Ya. Kita ulangi data, data analisis, kemudian regresinya, Y-nya kita cek masih benar di situ, kemudian X-nya itu ke sini ya. Kemudian ini yang reduce 2. Tampaknya lebih baik dari alfanya, dari signifikansinya. Jadi dari nilai ini kayaknya lebih baik ya, minus 19. eh, Terus ini juga bagus. Kemudian p-value-nya hanya beberapa yang agak tinggi, tapi masih ada error di situ ya. Masih masalah ini. Datanya kurang. Yang ini nggak ada ya. Oke. Jadi ini sama dengan 0. Kalau kita buat lagi yang X4 kuadratnya sama dengan 0. Dari sini ini kita remove juga. Kita buat model yang ketiga. Data analisis, Y-nya masih sama, X-nya yang kita edit lagi sampai di sini. Terus yang ketiga, reduce yang ketiga, apakah lebih baik? Kalau dari probability-nya memang lebih baik ya. Apakah masih ada error? Kita lihat nilai F-nya lebih bagus. Ini juga hampir satu. Nggak ada error lagi. Ya, kayak ini model yang lebih baik. Nanti kalau mau nguji dibandingkan SSER-nya ya. Ini ini yang masih agak lebih tinggi.
Ini oke, 0,05. Ini juga masih agak tinggi. Kalau hanya beberapa biasanya tidak masalah ya. Ini sedikit ya, sedikit lebih tinggi. Hmm. Oke, misalkan kita terima model ini, sekarang kita mau coba bandingkan dengan hasil perhitungannya ya. Oh ini tadi non coded yang kita pakai ya. Non oh ya non coded ya, non coded ya. Oke, berarti di sini S spesial transpose kita kecilkan saja ya. Ya, jadi kita mau menghitung eh, aktual dengan predictednya ya. Dengan model yang baru ini, eh, apa YDAS gitu ya. Ini YDAS. Jadi sama dengan beta nolnya ditambah apa tadi? Sum produk ya. Sum produk dari data ini dikalikan dengan data yang ini ya. Sampai di sini. Yang kita beri dolar adalah intercept-nya. Terus koefisiennya. Ini beta. Diapain dolar. Yang X-nya itu akan berubah ke bawah. Terus, nah ini kalau kita cek simpangannya plus minusnya biar eh, ketahuan baik atau tidak. Ini yang dy, delta Y gitu ya. Y dikurangi Y das, ada minus, ada plus kayak ini baik. Kita coba lihat spreadnya, sebarannya, eh, scatternya, insert, scatter. Oh, tapi ini mesti karena ada kayak dua gerombolan gitu ya, kayak dua titik. Kalau dihubungkan mesti akan tinggi kayak gini. Kalau ini kita buat regresinya, ya karena ada dua grup, tidaknya di sini kosong gitu. Jadi eh, hati-hati kalau model seperti ini. Eh, ya ini ya 0, hampir satu kan, karena sama aja kita menghubungkan dua titik, pasti linear kan. Nah, kalau kita hanya mencari yang di sini, berarti eh, kita copy dulu saja ini, Ctrl C, kita pindah ke tempat baru. Tapi hanya data, kan ada rumusnya, kita copy angkanya saja,
Terus kita insert tabel, ada headernya, oke. Kita urutkan dari yang kecil ke besar. Jadi yang ini kan ada satu grup ini kecil, terus langsung lompat ke sini. Jadi yang kalau kita mau hanya ini yang kita spread, yang kita cari scatternya, apakah cukup baik? Ya, insert, masih baik juga kayaknya. Jadi ini yang bagian atas tadi ya, add trend line, masukkan this equation dan juga R-nya, masih bagus juga, tapi lebih rendah dari yang tadi kan. Kalau tadi kan 0,999, ini lebih realistis. Ya. Artinya modal ini cukup bagus karena eh, antara predicted dengan eh, pengamatan itu hampir sama. Yang ideal, yang ideal slope-nya ini sama dengan satu, ini sama dengan nol, ini satu. Ya, itu persis sama antara model eh, dengan hasil pengukuran pengamatan. Artinya untuk prediksi ke depan akan lebih baik. Tapi itu kan ideal. Ya. Kalau saya sering melihat teman-teman yang kisar itu kadang-kadang ini hanya ketemu 0,8 itu udah susah payah mencari modelnya, susah payah. Ya, jadi kalau seperti ini kita nggak serasa sih nggak bagus ya. Jadi harus kita pisahkan. Oke ya, jadi saya kira seperti itu materinya. Kalau saudara sudah memahami sampai model, saya kira sudah cukup ya. Oh, untuk data banyak sekali sebenarnya ya. Seperti ini kan kemarin ada model seperti ini, ada nolnya itu ya. Ya, ini datanya aktual predicted. Ini eh, ini data yang kita pakai tadi. Kita cek sama nggak? Kayak kalau dia di sini semua dipakai ya. Semuanya dipakai. Terus itu yang komplit non coding. Nah, ini nol. Nol itu sebenarnya karena error di sini, karena datanya kurang. Jadi dia tetap dipakai. 1,8 nggak cocok semua sih nilainya. Beda. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sampai di sini ya. Jadi saya belum lihat jadwal ujiannya. Ada yang belum absen? Ya, silakan.
Baik, sudah semua ya. Baik, sampai ketemu nanti ujian. Silakan disiapkan.